Selamat datang di kamera depan. Insinyur Soekarno pernah berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin di live gue bilang bakal bikin video tentang playing victim. Nah, sekarang saatnya nih, mumpung lagi nunggu Spencer siap-siap buat giveaway tanya tapal batas. Bukan ya, UTBK ujian tapal batas kui. Jadi buat sobat-sobit, udah lewat pastinya. Kemarin ada giveaway lah. Ini buat yang nonton belum ikutan, nanti bisa ikutan lagi. Tapi mana tahu nih ada gabuters yang mau ngasih giveaway gabuters juga ya, Ser ya? Boleh. Langsung aja lah, ini gue udah gatal banget nih, pengen ngebahas soal playing victim. Ini data dari Google ya, tadi gue udah nyari-nyari nih, kebetulan udah dapet. Yah, hilang. Jek, backnya gimana nih, Jek? Oh, udahlah. Udah. Nih, menurut AI Overview, playing victim adalah perilaku seseorang yang secara konsisten merasa menjadi korban dalam berbagai situasi, meskipun mungkin tidak demikian adanya. Mereka cenderung menyalahkan orang lain, menghindari tanggung jawab, dan mencari simpati untuk mengesankan diri sebagai pihak yang tidak bersalah. Kenapa gua mau membahas playing victim? Ini I don't give a fuck ya. Terserah lah. Kemarin di konten terakhir sempet di private dan sekarang juga masih. Nah itu gue males. Kenapa gue private? Karena gue berhubungan sama orang yang playing victim. Bukan yang ada di dalam kontennya ya. Di dalam kontennya itu semua teman-teman gue. Aman. Tapi ada satu pihak yang merasa dirugikan atas video itu. Dan nge-DM gue. Menjelaskan lah panjang kali lebar kali tinggi. Nomor segitiga. Kalau konten lu itu bla 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 bla. Akhirnya udahlah. Gua private. Padahal sayang tuh kemasuk cepet itu baru beberapa puluh menit udah 50 views. Hitungannya buat kamera depan mah cepet itu. Nah, jadi dengan berat hati gua harus private video itu. Ini mudah-mudahan video ini juga nggak di private lagi ya. Kita tayangin aja dulu. Jadi si pihak terkait yang merasa tersudutkan lah dalam video itu, akhirnya marah-marah tuh. Cuma gue tanggapi dengan bijak waktu itu. Gue minta maaf dan akan saya private. Tidak saya take down ya, saya private. Karena nanti suatu saat mungkin bakal gue munculin lagi. Tapi untuk sekarang private aja dulu. Habis itu gue konfirmasi kan ke yang ada di dalam video itu tuh. Bro, ini ada pihak terkait yang merasa tersudutkan. Menurut lo gimana? Nah, teman gue ini langsung panjang lebar ngejelasin. Oh, berarti dia juga sama, Dia juga ternyata di WhatsApp sama si pihak terkait ini. Pihak terkaitnya juga gue kenal sih. Gue udah japri juga, udah gue WA. Gue WA-nya gini, gue belum minta maaf sih di WA. Kalau di DM udah. Di WA gue chat, lu marah sama gue? Tanda tanya. Tapi belum dibalas sampai sekarang. Kita lanjut lagi ke topik. Playing victim. Ini ciri-ciri orang yang playing victim. Sering menyalahkan orang lain. Titik 2. Merasa bahwa semua masalah yang terjadi adalah kesalahan orang lain, bukan karena kesalahan mereka sendiri. Ini yang bahaya. Ini wajib dijauhi sih orang-orang begini nih. Harusnya kan kalau misal ya orang normal ada masalah antara dua individu, misalnya gue sama lu misalnya, harusnya kita introspeksi diri dulu kan.
Apa sih yang udah kita perbuat sampai-sampai misalkan lu benci sama gua atau sebel sama gua dan terjadi perselisihan. Jangan apa main ini aja cerita ke orang, lu tahu nggak si ini tuh bla 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 bla, buat nih disakiti banget, dia tuh salah, harusnya tuh nggak begini, padahal gua tuh ya ke dia udah nah itu tuh selalu menyalahkan orang lain atas tindakannya sendiri. Nomor 2, mencari perhatian dan simpati. Nah ini nggak jauh-jauh sama yang tadi nih. Berusaha mendapatkan perhatian dan rasa kasihan dari orang lain dengan menceritakan kisah sedih atau kesulitan yang mereka alami. Nah, jangan-jangan ini gue playing victim ya? Gue nggak nyari simpati, tapi gue nyari perhatian aja gue. Mudah-mudahan ini belum playing victim lah. Menceritakan cerita sedih tuh yang mereka alami. Ya itu tadi, sebenarnya gue tuh disakitin banget. Gara-gara dia, hidup gue hancur. Begitu tuh. Yang ketiga, menghindari tanggung jawab. Berusaha melepaskan diri dari tanggung jawab atas tindakan atau keputusan mereka sendiri. Nah, ini masuk nih. Jadi setelah marah-marah, tadi kan yang di DM gue balas dengan kata maaf, maafin gue, bakal gue private. Dia lanjut marah-marah, gue minta maaf lagi, blast, hilang. Terus juga gue chat secara pribadi ya, japri lewat WhatsApp, nggak dibalas. Jadi dia udah lempar aja tuh, nggak mau namanya apa ya, bukan klarifikasi, tabayun. Nah, kamu tabayun, harusnya ngobrol dulu baik-baik. Ini gua tuh nggak sukanya di sini loh. Lu bisa nggak nih bagian ini tuh jangan dibahas. Bukan marah-marah ngilang. Nah itu bisa dikategorikan lari dari tanggung jawab, cuy. Bersikap manipulatif. Ini yang gua demen nih. Menggunakan perilaku playing victim untuk mencapai tujuan mereka seperti mendapatkan keuntungan atau menghindari konsekuensi. Ini sih ada hubungannya sama masalah antara yang ada di video gua sama si pihak terkait nih. Tapi gua nggak bisa ceritain di sini. Cuma gua tahu lah sikap manipulatifnya si pihak terkait ini. Merasa menjadi korban. Mungkin ada sangkut pautnya juga nih. Dia memanipulasi keadaan supaya seolah-olah dia ini jadi korban yang merasa tersakiti, yang terzolimi. Ya, padahal ya gitulah. Gua nggak bisa ngomong banyak soal masalah si pihak terkait dengan yang ada di video gua. Cuma gue udah punya POV dari kedua belah pihak nih. Jadi sedikit banyaknya gue udah bisa menilai atau mengambil kesimpulan. Mengambil kesimpulan. Enggak lah, nilai aja. Mana yang menurut gue beneran merasa menjadi korban dan yang menjadi korban beneran ya. Tuh selalu merasa bahwa mereka adalah pihak yang dirugikan dalam situasi apapun. Kalian pernah gak sih ngalamin kayak gini? Jangan dah. Jangan. Nanti ada nanti isi dari pertikaian mereka bisa ketahuan nih kalau gue ngasih contoh itu. Nah, ini nih. Contoh-contoh playing victim dalam hubungan percintaan. Seseorang yang selingkuh dan kemudian menyalahkan pasangannya dengan mengatakan, kamu terlalu sibuk, makanya aku mencari perhatian di luar. Nah ini nih, kampret nih. Ini playing victim nih, udah jelas-jelas selingkuh, salah kan. Tapi karena nggak mau kelihatan salah, makanya dia nyari alasan tuh. Itu tadi dalam hubungan percintaan. Ini di tempat kerja. Seorang karyawan yang melakukan kesalahan dan menyalahkan rekan kerja dengan mengatakan, ini semua karena kamu tidak memberitahuku.
Nah, ini sering kejadian nih, apalagi di tempat kerja gue lah. Gitu, bukan gue sih, ada beberapa orang yang disalahkan karena kejadian ini nih. Lu sih nggak ngasih tahu gue jadi telat kan, bikin laporan apa segala macam. Kamu kemana sih? Nih rapi banget. Udah berapa menit yang lihat nih? 10, 5 menit lagi lah. Tuh di tempat kerja banyak sih, gua rasa buat gabuters yang kerja ya di perusahaan atau dimanapun lah, pasti sering menemukan orang-orang playing victim. Apalagi tempat kerja kan tempatnya para ini penjilat dan pencari muka. Dalam pertemanan, ini kalau dalam pertemanan ngalamin juga sih. Seseorang yang selalu merasa menjadi korban dalam pertemanan dan mengatakan kalian semua selalu meninggalkanku. Berangkat maghrib atau? Iya. Jadi gue punya seorang teman yang dan gue nggak sadar sudah dimanipulasi lah sama dia. Nah, orang-orang yang tidak sadar bahwa dirinya ini jadi alat manipulasi si playing victim ini disebut flying monkey, gabuters. Gue pernah jadi flying monkey selama beberapa tahun dan gue nggak sadar sampai akhirnya ada suatu hal yang menyadarkanku. Saat ditegur, seseorang yang melakukan kesalahan dan ketika ditegur ia mengatakan, aku sudah mencoba yang terbaik tapi kalian semua tidak pernah menghargai usahaku. Wah, ini banyak juga sih yang begini nih. Dalam situasi sosial. Ini apa ya? Gue nggak ngerti nih. Dalam situasi sosial tuh seseorang yang merasa tidak nyaman di suatu acara dan mengatakan, kalian semua membuatku merasa tidak nyaman. Kalian tidak peduli padaku. Ini contohnya gimana ya, Sir? Tahu nggak lu, Sir? Apa? Playing victim dalam situasi sosial. Sosial? Kalian semua membuatku merasa tidak nyaman. Kalian tidak peduli padaku. Gua nggak dapat gambarannya. Coba kalau kalian tahu ya, komen ya. Nah, ini penyebabnya. Jadi tidak ada api kalau tidak ada asap. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Dibalik. Trauma masa lalu. Pengalaman traumatis dapat membuat seseorang mengembangkan pola pikir sebagai korban untuk melindungi diri. Oh, self defense. Mungkin dulunya selalu disalahin kali ya, dan tidak pernah didengar. Jadi punya pola pikir, gue kalau gini mulu mah nggak bener nih. Ya udahlah, gue jadi playing victim aja. Makanya kalian, kalau bukan kalian ya, kalian sama gue harus mau mendengarkan merenya. Sebelum menjudge. Kurangnya kepercayaan diri. Merasa tidak percaya diri dan tidak mampu mengatasi masalah sehingga memilih untuk menjadi korban. Betul. Karena itu cara paling gampang kalau kita nggak bisa menghandle sesuatu. Paling enak atau paling nyaman itu jadi korban. Karena nanti bakal ada orang-orang yang ngebela. Mungkin maksudnya begitu ya. Makanya kita harus selalu pede. Pede itu bukan cuma udah gimana nanti, yang penting pede dulu. Enggak. Pede itu ada beberapa faktor yang membuat kita menjadi percaya diri. Salah satunya adalah menguasai materi. Gitu. Nah, kalau orang kayak gue nih sekarang, gue pede aja dulu. Karena gue nggak nguasain materi. Materinya gue ngambil dari Google. Begitu. Tapi salah satu caranya ya buat jadi pede itu
menguasai materi atau menguasai medan. Nah mungkin sekarang gue bisa menguasai medan, tapi gue belum menguasai materi. Ketidakmampuan menyelesaikan konflik. Sulit menghadapi konflik dan mencari solusi sehingga memilih untuk menyalahkan orang lain. Ini juga paling gampang sih. Ini ada hubungannya juga tadi sama lepas tanggung jawab. Dah, pokoknya biar aja orang yang salah. Keinginan mendapat perhatian, ingin mendapatkan perhatian dan simpati dari orang lain. Nah ini, kok ini kayaknya gue udah termasuk playing victim ini. Gue pengen gue mendapatkan atensi nih biar video ini ditonton. Gimana caranya ya sobat ya? Sobat Gabuters, tolong bantu saya untuk diperhatikan YouTube. Dampaknya nih, dampak playing victim, hubungan yang retak. Orang-orang di sekitar pelaku playing victim bisa merasa lelah dan menghindar karena merasa dimanipulasi. Nah, jadi menjadi korban atau seolah-olah menjadi korban atau playing victim ini dampaknya bisa luar biasa kalau menurut gue. Kita bisa dijauhi nih sama teman-teman kita nih kalau kita selalu merasa jadi korban, merasa yang paling tersakiti. Orang kan lama-lama jadi males ya. Anjing apaan sih lo gitu mulu. Isolasi sosial. Pelaku bisa merasa terisolasi karena orang lain menarik diri. Tapi kalau ini jadi kayak lingkaran setan ya. Ini kan dampak playing victim karena seolah-olah tadi yang sosial ya. Dia tuh kayak nggak nyaman di suatu lingkungan. Terus seakan-akan kayak menghindar. Tapi nyalahin orang karena mereka tuh dibilang tidak membuat nyaman seseorang. Terus muter, jadi efeknya dijauhin, tapi nanti pas dijauhin bilangnya begitu lagi. Ini lingkaran setan nih. Stagnasi emosional, sulit untuk berkembang karena tidak mau mengakui kesalahan dan bertanggung jawab. Nah ini benar juga nih, nggak bakal berkembang, jadi dia nggak bakal nemuin solusi tuh. Mandeh aja, ada masalah dikit playing victim, ada masalah dikit ngalahin orang, ada masalah dikit lari dari tanggung jawab. Jadi dia pikirannya nih nggak berkembang untuk mencari solusi dari suatu konflik atau masalah. Masalah kesehatan mental dapat memperburuk rasa cemas, depresi, dan rasa tidak berdaya. Selain ke mental ya, orang-orang yang begini tuh biasanya larinya ke fisik juga tau. Ada yang depresi, stres, terus tiba-tiba jadi kurus. Mungkin buat Gabuters yang merasa gagal dia terus bisa jadi playing victim. Biar kena mental, drop, terus kurus, gak makan-makan. Cir ajan tapi kagok lah bentar lagi. Cara menghadapi orang yang playing victim. Nah ini penting nih. Tetapkan batasan, jangan biarkan diri Anda dimanipulasi dan jangan terlalu mudah memberikan simpati. Nah ini kalau misalkan ini gue lagi sedang ini ya berperilaku playing victim, dan gue juga jika ngerasa ya jika aing playing victim ya, gak usah ditonton, share aja. Bantu cari solusi, ini pilihan yang tepat. Tawarkan bantuan untuk mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi. Tapi ingat, jangan termanipulasi. Karena biasanya kalau kita ngasih solusi nih ke si orang yang playing victim, itu pasti kita dipengaruhi tuh sama dia. Dia baik lagi berlagak menjadi korban dan orang lain tuh jahat. Kita harus tetap kasih solusi, tapi jangan sampai kita termanipulasi. Jangan terlalu terbawa emosi. Nah ini susah sih. Jangan terbawa suasana dan tetap tenang dalam menghadapi perilaku mereka. Ini agak sulit kalau buat gua ya. Karena gua kalau ada apa-apa pasti harus langsung ngomong, bukan konfrontasi ya. Tapi gua coba tabayun tadi tuh. Dan biasanya gua kalau tabayun agak tinggi sedikit lah nadanya. Ajak bicara dari hati ke hati. Jika memungkinkan, ajak mereka bicara empat mata dan jelaskan dampaknya. Lagi-lagi ini ide bagus.
atau cara-cara menghadapi yang keren. Cuma hati-hati sekali lagi, jangan sampai termanipulasi. Motivasi untuk berubah. Berikan motivasi dan dukungan agar mereka mau mengubah pola pikir dan perilaku mereka. Nah ini mungkin salah satu langkah yang tepat kalau menurut gua. Motivasi aja. Jangan terlalu banyak ngobrol sama orang yang playing victim. Karena mereka, baik lagi tadi, manipulatif. Jadi kita harus hati-hati, benar-benar hati-hati. Dan baiknya, kalau menurut gua, kalau misal kita mau mau nolong teman kita yang lagi ada konflik, sebisa mungkin kita harus netral dan tahu POV dari masing-masing orang atau kelompok yang sedang berkonflik. Pertama, biar kita balance lah dalam mengambil keputusan tuh imbang, nggak berat sebelah. Terus kalau udah dapet POV masing-masing, itu biasanya kita bakal sulit untuk termanipulasi. Karena kita udah punya POV dari si A, juga kita punya POV dari si B. Jadi kita lurus aja lempeng, balance. Gitu sih. Udahlah ya, soal playing victimnya. Udah maghrib juga lagian. Terima kasih Gabuters yang sudah menyaksikan. Ingat, tetaplah hidup walau tidak berguna. Bye.